Shalom, selamat pagi saudara-saudara. Apa kabar saudara hari ini? Saya percaya saudara ada dalam sukacita Tuhan. Marilah kita berdoa, membaca dan merenungkan firman Tuhan sebelum kita beraktivitas di hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari yang baru yang Tuhan Yesus sediakan kembali bagi kami. Tuhan telah menolong kami ketika kami istirahat tidur melepas lelah, dan pagi hari ini dengan kekuatan dari Tuhan, Tuhan memberikan kepada kami kesempatan kembali untuk hidup di hari ini. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Yesus, yang kasih setiamu tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Hari ini kiranya kebenaran firman-Mu memberkati kehidupan kami, menolong dan membimbing kami. Terangilah hati dan pikiran kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, pembacaan firman Tuhan pagi hari ini terambil dari Injil Markus pasal 2 ayat 3 sampai ayat yang ke-5. Marilah kita membaca bersama-sama. Ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Saudara-saudara, judul renungan kita pagi ini, tindakan iman. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kedatangan Yesus ke Kapernaum untuk kedua kalinya tersiar dengan cepat. Sehingga saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, orang-orang berkerumun menghampiri Yesus sehingga tidak ada lagi tempat. Bahkan di muka pintu pun tidak ada. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dari sekian banyak orang yang datang berkerumun untuk menjumpai Yesus, ada 4 orang yang datang membawa orang lumpuh kepada Yesus. Saudara, di sini artinya bahwa setiap firman Tuhan yang diberitakan tidak pernah kembali dengan sia-sia. Dari sekian banyak orang yang datang kepada Yesus, ada 4 orang yang imannya bertumbuh ketika mereka pertama kali mendengarkan firman Tuhan yang diberitakan oleh Yesus pada saat Tuhan Yesus datang pertama kalinya ke Kapernaum. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, itu yang dikatakan oleh Tuhan Yesus pada ayat yang ke-5 ketika Yesus melihat iman mereka. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, 4 orang yang datang membawa orang lumpuh ini, mereka memiliki iman kepada Tuhan, dan iman mereka itu dilihat oleh Tuhan Yesus. Iman apakah yang dilihat oleh Yesus pada 4 orang ini? Saudara, Yesus melihat iman yang mau menyangkal diri. Iman yang mau menyangkal diri di sini artinya iman yang mau menempatkan kepentingan orang lain di atas kepentingan pribadi. Saudara, ketika Yesus datang untuk kedua kalinya ke Kapernaum, keempat orang ini tidak hanya membawa diri mereka, tetapi mereka justru membawa orang lumpuh ini supaya bertemu dengan Yesus dan disembuhkan. Inilah yang dinamakan iman yang menyangkal diri. Iman yang selalu menempatkan kepentingan orang lain di atas kepentingan pribadi. Yesus melihat iman yang mau bekerja sama. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, orang lumpuh ini bisa bertemu dengan Yesus karena adanya kerjasama yang baik, yaitu 4 orang yang datang membawa orang lumpuh ini kepada Yesus. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, karena kerjasama yang baik inilah maka orang lumpuh ini bertemu dengan Yesus dan disembuhkan. Yesus melihat iman yang mau bersama-sama melakukan pekerjaan yang sulit. Saudaraku
Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ketika 4 orang ini datang membawa orang banyak, mereka tidak dapat segera atau bertemu langsung dengan Yesus karena banyaknya orang yang berkerumun. Tetapi saudara-saudara, iman yang tumbuh di dalam hati mereka tidak mematahkan semangat mereka. Iman ini membuat mereka melakukan satu tindakan yang di luar prediksi orang pada waktu itu, yaitu mereka membuka atap rumah di mana tempat Yesus memberitakan firman Tuhan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, membuka atap ini bukanlah pekerjaan yang gampang. Ini membutuhkan tenaga yang ekstra dan juga sebuah pengorbanan. Saudara, iman yang sungguh-sungguh tumbuh di dalam hati dan kehidupan orang yang telah mendengarkan firman dibuktikan dengan bersedianya melakukan pekerjaan yang sulit. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Yesus melihat iman keempat orang ini, yaitu iman yang mau bersama-sama menerobos kesulitan. Saudara, orang yang memiliki iman yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan tidak akan pernah takut menghadapi kesulitan-kesulitan, baik itu kesulitan hidup dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam bisnis, dan juga dalam pelayanan-pelayanan kita. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, 4 orang ini telah membuktikan sekalipun mereka tidak dapat secara langsung bertemu Yesus karena banyaknya orang pada waktu itu, tetapi mereka tidak takut. Mereka bersama-sama menerobos kesulitan itu dengan cara membuka atap rumah di mana Yesus memberitakan firman Tuhan itu. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Yesus melihat solidaritas yang tinggi dan Tuhan Yesus sungguh melihat iman yang luar biasa dari 4 orang ini. Dan saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, apa yang Tuhan katakan kepada orang lumpuh ini? Hai anakku, dosamu sudah diampuni. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ketika iman kita tumbuh, ketika kita memiliki iman yang mau menyangkal diri, yang bekerja sama, yang siap melakukan pekerjaan yang sulit, yang bersama-sama menerobos kesulitan, berkat Tuhan, mujizat Tuhan akan terjadi. Setiap tindakan iman yang benar akan mendatangkan mujizat dan berkat dari Tuhan. Saudara, orang lumpuh ini disembuhkan rohaninya, yaitu dosanya diampuni, dan disembuhkan fisiknya. Dia yang tadinya lumpuh sekarang bisa berjalan dan sembuh. Semua itu karena iman yang tumbuh. Semua itu karena tindakan iman yang benar, dan Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang lumpuh ini. Nah, saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, sudah berapa banyak kita mendengarkan firman Tuhan? Yang menjadi pertanyaannya, apakah saudara hanya mau mendengarkan firman tetapi tidak memiliki iman? Dan apakah saudara hanya memiliki iman dan beriman tetapi tidak melakukan tindakan iman, atau tidak memiliki iman yang bertindak? Tetapi hari ini saudara-saudara, mari kita belajar, dengarkan firman, hidupi firman Tuhan itu dalam kehidupan kita, miliki iman, dan bertindaklah dengan iman yang benar kepada Tuhan. Lihat apa yang Tuhan akan kerjakan dalam hidup kita. Tuhan akan menolong kita, menyembuhkan kita, memulihkan kita, dan menyelamatkan kita. Tuhan Yesus kiranya menolong kita melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pagi hari ini. Roh Kudus akan menolong kami untuk melakukan firman Tuhan yang kami dengarkan. Biarlah melalui mendengar firman Tuhan, iman kami akan bertumbuh dan kami akan senantiasa bertindak dengan iman ketika kami menghadapi tantangan dan kesulitan-kesulitan hidup ini. Kami tetap beriman kepada Tuhan Yesus yang sanggup
menolong dan memulihkan kami. Terpujilah Tuhan yang telah berfirman bagi kami. Pagi hari ini hamba berdoa, menyerahkan seluruh kehidupan jemaat GKO Solo Fide Sentani dan seluruh saudara-saudara kami yang ikut ambil bagian dalam renungan setiap pagi. Tuhan kiranya akan menolong kami hari ini, memberkati rumah tangga kami, usaha dan pekerjaan kami, anak-anak kami, dan juga dalam setiap pelayanan kami. Tuhan Yesus, sembuhkanlah jika ada di antara saudara-saudara kami yang sakit. Kuatkan iman mereka ketika mereka sedang dalam pergumulan, dan berkatilah yang saat ini bersyukur atas pertambahan usia yang Tuhan sudah berikan dalam hidup mereka. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur, menyerahkan hidup kami hari ini ke dalam tangan Tuhan. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selamat beraktivitas, tetaplah semangat. Percayalah, Tuhan Yesus beserta dengan kita. Jika saudara diberkati oleh firman Tuhan ini, bagikanlah kepada keluarga, saudara, sahabat, dan juga teman. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.